Presiden Prabowo Subianto telah resmi memilih kabinetnya usai dilantik sebagai presiden. Kabinet Prabowo pun dinilai sangat lengkap dan memperhatikan kompetensi serta profesionalisme. Pakar hukum Harjuno Wiwoho menilai Presiden Prabowo sangat cerdas memilih pembantunya. Kabinet Prabowo, lanjut dia, kombinasi yang ideal antara partai politik dan profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Harjuno juga menilai sejumlah nama di Kabinet Prabowo seperti Dodi Hanggodo hingga Sri Mulyani Indrawati menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan kementerian diisi oleh yang memiliki keahlian teknis mumpuni. Demikian juga dengan tokoh seperti Budi Gunadi Sadikin, Sakti Wahyu Trenggono, dan Erick Thohir sebagai bukti kehadiran profesional yang kredibel dalam kabinet ini. Ini jelas menunjukkan bahwa Kabinet Prabowo tidak hanya mengakomodasi partai politik, tetapi juga memperhatikan profesionalisme dan kompetensi, imbuh Harjuno. Karena itu Harjuno menepis kritikan yang menyebutkan kabinet ini hanya mengakomodasi kepentingan politik saja. Dia juga meminta semua pihak menunggu Kabinet Prabowo bekerja. Kita berharap Kabinet Prabowo ini mampu bekerja secara optimal dengan dukungan dari berbagai latar belakang, baik dari partai maupun profesional, untuk membawa Indonesia lebih maju. Kita tunggu sajalah mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru menjudge, lanjut Harjuno. Namun, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, CSIS, Arya Fernandes, menilai Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang terlalu gemuk akan menimbulkan sejumlah implikasi. Arya menilai salah satunya ialah mendorong adanya tambahan jumlah anggota DPR pada pemilu 2029. Saya kira, karena menterinya banyak, lebih dari 100 menteri, wakil menteri kabinet, saya khawatir di pemilu ke depan, DPR kita akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota DPR, kata Arya. Selain itu, Arya mengatakan Kabinet Prabowo yang gemuk juga akan menimbulkan kompetisi internal. Terlebih, kata dia, Kabinet Merah Putih diisi oleh elit-elit partai politik. Tahun pertama mungkin masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi. Tahun kedua mulai bekerja. Tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Nah, jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu, ujarnya. Arya mengatakan para menteri dan wakil menteri yang diisi oleh elit parpol juga akan menimbulkan perebutan akses. Terutama, dia mengatakan, perebutan itu akan terjadi pada program strategis yang bisa memengaruhi pemilu. Kemudian, selain mengenai oleh elit parpol, Arya menilai Kabinet Merah Putih juga terasosiasi dengan kelompok bisnis. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan. Arya pun menyarankan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi berkala. Bahkan Arya menilai pemerintah bisa melakukan reshuffle jika diperlukan untuk menjaga efektivitas kabinet. Kabinet yang gemuk ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, ujarnya. Reshuffle bisa dilakukan bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik, jika diperlukan, demi memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan lancar, imbuh dia.